Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang menyangkut tentang dunia ekonomi dan bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita telaah yaitu tentang kurs mengambang. Kurs mengambang ini sering juga diistilahkan dengan floating exchange rate, yang mana floating exchange rate ataupun kurs mengambang ini merupakan salah satu sistem nilai tukar yang digunakan untuk menentukan harga mata uang suatu negara. Di dalam dunia ekonomi internasional ada beberapa jenis dari sistem kurs mengambang ini. Sistem dari kurs mengambang ini yang pertama yaitu kurs mengambang terkendali, atau di dalam dunia bisnis internasional diistilahkan dengan managed floating exchange rate, di mana penetapan kurs mengambang terkendali ini tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran valuta asing. Akan tetapi, terdapat otoritas keuangan pemerintah yang juga turut berperan untuk menentukan harga nilai tukar. Adapun tujuan dari terlibatnya pemerintah dalam sistem kurs mengambang terkendali ini yaitu untuk menjaga agar kurs tetap pada batas yang wajar, tidak menimbulkan gejolak yang terlalu ekstrim. Keterlibatan pemerintah ini dapat dilakukan dengan pengaturan tingkat bunga, dan juga bisa dilakukan dengan menjual ataupun membeli valuta asing. Ini adalah jenis dari sistem kurs mengambang yang pertama, yaitu kurs mengambang terkendali. Kemudian jenis yang kedua yaitu kurs mengambang bebas, di mana untuk kurs mengambang bebas ini ditentukan sepenuhnya oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Atau kalau kita boleh menerjemahkannya, yaitu bahwa penentuan nilai tukar mata uang di dalam sistem kurs mengambang bebas ini tidak ada keterlibatan oleh otoritas keuangan pemerintah. Ini adalah dua jenis sistem kurs mengambang. Nah, selanjutnya sistem kurs mengambang terkendali seperti yang kita sampaikan tadi
memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama dari sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate ini, yaitu stabilitas moneter itu akan dapat terjaga karena sistem ini lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, bahwa aktivitas permintaan dan juga penawaran dalam pasar valuta asing akan dapat memberikan kestabilan nilai tukar sesuai dengan kondisi perekonomian. Dan keunggulan yang ketiga dari sistem kurs mengambang terkendali, yaitu dapat memadukan sistem kurs tetap dan juga sistem kurs mengambang. Ini adalah beberapa kelebihan dari sistem kurs mengambang terkendali. Selain itu, sistem kurs mengambang bebas juga memiliki keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sistem kurs mengambang bebas ini diantaranya adalah bahwa kondisi ekonomi dalam negeri tidak akan terlalu terpengaruh oleh ekonomi negara lain. Kemudian keunggulan yang kedua, bahwa dengan sistem kurs mengambang bebas, pemerintah memiliki kebebasan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dalam negeri. Kemudian yang ketiga, dengan sistem kurs mengambang bebas, maka akan dapat meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Kemudian keunggulan selanjutnya, yaitu bahwa persaingan ekspor dan juga impor itu akan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dan yang kelima, keunggulan dari sistem kurs mengambang bebas ini adalah cadangan devisa itu cukuplah aman dan tidak terlalu besar. Nah, manakala kita menelaah lebih jauh tentang floating exchange rate ini, maka floating exchange rate ini memiliki beberapa fungsi yang sangat berperan dalam ekonomi. Fungsi yang pertama dari floating exchange rate ini yaitu berfungsi untuk menyesuaikan keseimbangan perdagangan. Jika ekspor suatu negara itu lebih besar daripada impor yang dilakukan negara tersebut, maka permintaan akan mata uang negara tersebut pun akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan penguatan nilai tukar. Demikian pula sebaliknya, jika jumlah impor dari suatu negara itu lebih besar
jika dibandingkan dengan besaran ekspornya, maka nilai tukar dari mata uang negara tersebut akan melemah untuk menciptakan keseimbangan perdagangan. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari floating exchange rate adalah untuk mengatur cadangan devisa. Dalam fungsi ini, bank sentral dapat menggunakan cadangan devisa yang dimiliki untuk melakukan intervensi pasar dan juga menjaga stabilitas nilai tukar manakala terjadi fluktuasi yang tajam atau muncul volatilitas yang ekstrim. Kemudian fungsi berikutnya yaitu bahwa floating exchange rate juga memiliki fungsi untuk mengurangi resiko perubahan harga. Floating exchange rate ini akan membantu dalam mengurangi resiko perubahan harga, utamanya bagi perusahaan dan kalangan investor internasional. Fluktuasi nilai tukar ini tentu saja dapat memberikan keuntungan bagi eksportir yang dapat memanfaatkan mata uang yang melemah guna meningkatkan daya saing produk-produk mereka di pasar internasional. Dan fungsi yang terakhir yaitu bahwa floating exchange rate ini akan mendorong terjadinya investasi asing. Dengan adanya fluktuasi nilai tukar, maka akan dapat menciptakan berbagai peluang, utamanya bagi para investor asing, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar saat membeli dan menjual aset dalam mata uang yang berbeda. Itu semuanya adalah berbagai fungsi dari floating exchange rate. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengetahui besaran dari floating exchange rate ini? Dalam beberapa kasus, perubahan nilai tukar mata uang itu biasanya dihitung sebagai persentase perubahan dari nilai tukar sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui floating exchange rate ini, maka kita dapat memformulasikannya, yaitu bahwa persentase perubahan itu dapat dihitung manakala kita mengetahui nilai tukar yang baru, kemudian dikurangi dengan nilai tukar yang lama, lantas dibagi dengan nilai tukar yang lama, dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya, kalau kita dari awal tadi sudah berbicara tentang kurs valuta asing,
dengan berbagai sistemnya, maka tentu saja di dalam praktiknya ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada kurs valuta asing ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, yaitu penghasilan masyarakat. Dengan pendapatan yang semakin tinggi, maka akan memunculkan suatu kecenderungan yang mana akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang ataupun jasa asing, yang pada gilirannya ini tentu akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kemudian faktor berikutnya yaitu yang menyangkut tentang permintaan dan penawaran valuta asing. Nilai tukar valuta asing ini juga seperti komoditi-komoditi yang lain, misalnya barang, di mana nilai tukarnya untuk falas ini juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kemudian faktor yang ketiga yang sangat mempengaruhi kurs valuta asing yaitu minat konsumen. Preferensi konsumen terhadap produk dalam negeri ataupun produk-produk impor ini juga sangat berdampak pada permintaan akan valuta asing. Kemudian yang keempat, faktornya adalah yang menyangkut tentang aliran modal yang masuk. Investasi asing yang masuk ke suatu negara ini ternyata juga dapat meningkatkan nilai mata uang dari negara tersebut. Faktor berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yang sangat mempengaruhi kurs valuta asing adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, baik yang berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan di bidang moneter, ini juga sangat-sangat mempengaruhi kurs valuta mata uang. Kemudian yang keenam, faktornya adalah kurs mata uang yang stabil. Stabilitas mata uang itu adalah gambaran dari keadaan ekonomi suatu negara di mana ekonominya terklasifikasikan sebagai negara dengan perekonomian yang sehat. Kemudian yang ketujuh, yang juga sangat mempengaruhi kurs valuta asing adalah tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga ini akan dapat menarik ataupun sebaliknya akan menciptakan suatu aliran modal keluar, di mana ini juga akan sangat berpengaruh pada nilai tukar. Kemudian yang kedelapan,
Yang juga tidak kalah pentingnya, di dalam kondisi kurs valuta asing adalah situasi dan kondisi domestik. Stabilitas politik dan juga ekonomi. Ini sangat pula menentukan dalam menciptakan trust bagi investor. Dan yang kesembilan, yang juga sangat mempengaruhi kurs valuta asing adalah inflasi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, tentu ini akan sangat melemahkan nilai tukar mata uang dari suatu negara. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang floating exchange rate ini atau kurs mengambang ini. Mudah-mudahan ini semakin membuka cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis dan ekonomi. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.